Di kafe Mola, Diego tertegun melihat Sofia dan Clarissa mentraktirnya. Diego curiga sepertinya mereka punya niat lain. Sofia, Clarissa, ada urusan apa kalian mencari ayah angkat? Tanya Diego memicingkan mata. Ayah, aku dan Clarissa akan memulai debut. Tapi, kami butuh bantuanmu, sahut Sofia. Uhuk. Mendengar Sofia dan Clarissa yang ingin masuk ke dunia entertainment membuat Diego tersedak. Kalian mau masuk dunia hiburan? Bukan berdua, tapi satu, sahut Clarissa. Diego mengerutkan dahi, maksudnya. Clarissa sudah menyetujui tawaran agensi Majestic, kami bisa bergantian nanti. Kami kan kembar, ayah, Sofia menjelaskan lalu tersenyum manis. Diego terkejut, wah, kalian beruntung sekali sayang. Semoga karir kalian sampai internasional ya, jangan seperti ayah hanya artis terkenal di ibu kota saja, Diego nyengir kuda. Jujur saja dari tampang Sofia dan Clarissa yang begitu manis dan cantik sangat cocok menjadi artis. Kalian ingin bantuan seperti apa? Tanya Diego lalu menyeruput kopi miliknya. Clarissa mendekat ke arah Diego lalu tersenyum manis. Ayah punya sepupu dunia hiburan kan? Tangan Diego yang sedang memegang secangkir kopi bergetar. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja kami tahu, kamu adalah ayah angkat kami. Sudah seharusnya menyelidiki latar belakangmu, balas Sofia bangga. Diego hanya bisa tersenyum, sungguh Tria telah melahirkan dua malaikat ajaib. Ayah bantu kami ya, suatu hari nanti jika kami terkenal sampai internasional, kami pasti akan membantu ayah, bujuk Clarissa sambil menarik ujung baju Diego dan bermanja ria. Diego mana bisa menolak bocah yang cantik dan imut ini. Dia pun mengangguk, oke, nanti ayah bantu ya hehehe. Tiara datang ke ruangan Tria dan melempar surat kontrak kerjasama di atas meja. Pantas saja kamu menyetujuinya, kamu ingin mempermalukanku ya. Kamu sendiri yang memintanya. Bukankah kamu ingin meninggalkan kesan yang bagus pada Bastian? Aku membantumu. Setelah kamu gagal malah menyalahkanku. Tria baru datang dari kediaman Forter dan suasana hatinya sedang buruk. Kamu, dasar sialan, Tiara menunjuk wajah Tria. Ngapain juga kamu mau kerja sama dengan perusahaan kecil itu? Tria mendongak menatap Tiara dengan alis berkerut, perusahaan kecil katamu. Hah? Perusahaan Golden Oasis adalah perusahaan besar di negara Valtania. Oh iya, kamu kan gak ngerti tentang dunia perhiasan, tapi anehnya masih mau bekerja di bidang ini. Tria, aku tahu kamu iri sama aku. Karena ayah memberikan perusahaan Aurora padaku. Aku memang gak sehebat kamu, tapi aku punya dukungan ayah dan Bastian. Kamu apa? Mungkin perusahaan Golden Oasis memang perusahaan besar tapi gak ada apa-apanya bagiku. Ujar Tiara sombong. Dia sangat senang melihat raut wajah Tria yang terlihat kesal. Percuma saja kamu pulang ke negara ini. Kamu akan tetap di bawahku. Dan akan kupastikan kamu juga keluar dari perusahaan Aurora. Menghadapi sikap Tiara, raut wajah Tria berubah tajam. Awalnya Tria menganggap perusahaan mendiang ibunya adalah satu-satunya motivasi untuk mendesain perhiasan. Namun, sekarang perusahaan itu ternyata tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ibunya. Sejak dulu ayahnya bersikap ketus pada ibunya, dan pilih kasih terhadap Tria. Semua itu karena Ivana dan Tiara. Setelah beberapa saat, Tria pun tersenyum, kamu begitu menginginkan perusahaan Aurora. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Tiara tercengang, akhirnya wanita ini mau melepaskan perusahaan Aurora juga, dia sudah sadar diri ternyata. Aku tahu, kamu gak akan bisa mengalahkanku,
kenapa gak dari awal saja kamu katakan biar semuanya selesai? Tria melipat tangan di dada, aku bukan mengaku kalah. Aku hanya memberikannya sementara, suatu saat akan kurebut kembali perusahaan ini. Dengan kemampuanmu sendiri. Yakin? Tiara tampak meremehkan. Kamu benar, dengan kemampuanku. Kamu tunggu saja, suatu saat aku akan merebut kembali perusahaan Aurora. Tria melemparkan surat pengunduran ke wajah Tiara dan berkata dengan sinis, sepertinya, sudah saatnya aku membuatmu merasakan yang namanya diancam. Tria tidak menginginkan saham perusahaan, tetapi ingin mengakuisisi perusahaan Aurora. Seperti dugaan Bastian, Tria pasti datang mencarinya. Bukankah Tiara sangat suka mengancamnya? Kali ini Tria akan menerima tawaran Bastian untuk mengancamnya juga. Grup Jaya Grace. Tria yang menggunakan kacamata hitam itu sedang duduk sambil menyilangkan kaki di area istirahat. Tak lama kemudian, datanglah Bruno, asisten Bastian. Bruno menatap Tria. Nona Mazaya, mari ikut saya. Tria mengikuti Bruno dari belakang, kemudian masuk ke dalam lift. Ruang kantor Presdir. Bastian sedang duduk di kursi sambil membaca dokumen. Saat Bruno dan Tria masuk, dia baru mengangkat kepalanya. Bruno yang sadar diri pun langsung meninggalkan ruangan. Bastian melipat dokumen dan menaruhnya di atas meja. Sudah kubilang, kamu pasti mencariku. Tria melepas kacamata hitam dan duduk di sofa. Sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Aku jadi tahu tentang saham yang dialihkan secara sepihak itu. Aku datang karena ingin bekerja sama. Kerja sama. Bastian memicing. Tria memainkan kacamata di tangannya. Iya, kerja sama. Aku tidak akan mengambil uang 2 triliunmu secara cuma-cuma. Bastian bersandar ke belakang kursi dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Kerja sama bagaimana? Tatapan Tria berubah serius. Beri aku waktu 1 tahun. Dalam waktu itu, aku akan membuat perusahaan yang kamu berikan menjadi nomor 1 dalam dunia perhiasan. Aku hanya meminta komisi 30% saja, semua keuntungan milikmu. Tapi, satu syarat, kamu gak boleh ikut campur dalam semua hal. Biarkan aku yang menanganinya sendiri. Selesai berbicara, Tria menarik nafas lalu menatap mata Bastian. Bastian mengerutkan kening lalu menjawab, baiklah. Tria terkejut karena Bastian langsung menyetujuinya. Dia berpura-pura tenang dan berkata, karena kamu sudah setuju, aku harap kamu menepati janji. Dalam waktu 1 tahun, jika Tria telah berhasil mengakuisisi perusahaan Aurora, dia pun akan menepati janjinya hari ini. Selesai melakukan tanda tangan kontrak, Tria menyerahkan dokumen itu pada Bastian dan berkata, semoga kerjasama kita lancar. 2 minggu kemudian, renovasi di ruang kerja Tria hampir selesai. Di bagian depan aula ada pajangan berwarna hitam dengan las emas, dan lampu dinding menggunakan lampu tembaga. Dinding dengan warna netral dan dekorasi klasik, langit-langit tinggi dengan arsitektur kuno serta meja kerja dengan ukiran klasik menambah kesan kuno namun elegan. Ruangan tamu juga didesain dengan tema kuno, tampak patung kayu berwarna keemasan serta kursi-kursi bergaya klasik dengan bantal-bantal mewah. Saat Bastian dan Bruno masuk ke dalam, mereka mengira salah ruangan karena melihat interior ruangan yang kuno namun elegan ini. Bruno menatap jam dinding yang berwarna hitam keemasan, lalu bertanya dengan alis berkerut, kenapa ruangan ini warnanya gelap semua? Tiba-tiba lampu gantung besar di dalam ruangan menyala, masih gelap. Tanya Tria yang sedang berjalan ke arah mereka. Bastian pun menoleh ke sumber suara. Hari ini, Tria menggunakan terusan berwarna
hitam dengan syal maron di bagian lehernya. Selain itu tampak cincin emas berbentuk ular melingkar di jari telunjuknya, sangat elegan. Nona Mazaya punya seleranik unik rupanya, guman Bruno. Tria melipat tangan di dada, itu artinya kamu gak ngerti seni. Bruno diam saja. Bastian menghampiri Tria dan berkata, bukankah ini gaya vintage? Tria tersenyum, ternyata Tuan Bastian mengerti seni. Benar, ini adalah gaya vintage retro dari perusahaan beauty jewelry di negara Akronesia. Dalam dunia mode, pantangan yang utama adalah menggunakan unsur pokok yang sama. Apalagi, Tria sudah mengundurkan diri dari perusahaan beauty jewelry. Tentu saja dia tidak boleh mengkapi unsur pokok dari perusahaan beauty jewelry. Tria menatap Bastian, jangan-jangan Tuan Bastian gak tahu apa itu gaya penyatuan ragam unsur. Gaya penyatuan ragam unsur? Tanya Bruno. Maksudnya adalah penyatuan elemen vintage retro dengan elemen inovatif. Inilah ciri khas yang akan aku ciptakan. Misalnya menggabungkan seni ukir dengan kain tipis, jika gaya vintage bisa digabungkan dengan gaya lainnya, maka akan menghasilkan gaya yang indah. Selesai Tria menjelaskan, dia berjalan ke sisi pot dan memetik sehelai daun. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam gelas berisi air. Daun ini memiliki bentuk yang indah, tepi yang bergerigi dan urat daun yang terlihat jelas. Tria kemudian meneteskan air ke atas daun. Tetesan itu bagaikan mutiara di atas daun. Dengan beberapa tetes air membuat daun itu terlihat lebih indah. Jika ini adalah perhiasan yang kita ciptakan, maka air adalah hiasannya. Sama juga halnya seperti mutiara di dalam kulit kerang. Terbentuknya anak perusahaan baru dari perusahaan Jaya Grace berhasil menggemparkan dunia mode perhiasan. Menurut kalian, apa alasan Tuan Bastian mendirikan perusahaan perhiasan? Tanya salah satu resepsionis wanita kepada rekannya. Apa perlu kita tebak lagi? Yang aku dengar, pacar Tuan Bastian itu Nona Tiara. Dia juga adalah direktur perusahaan Aurora. Mungkin Tuan Bastian mendirikan perusahaan baru untuk dia. Sahut rekan resepsionis itu. Wah, aku jadi iri, jika kita punya pasangan yang tepat kita pasti jadi ratu, bukan jadi babu. Bukan hanya resepsionis itu saja, bahkan beberapa karyawan lain di sana juga sedang menggosip tentang perusahaan baru itu. Mereka pernah mendengar gosip tentang hubungan Bastian dan juga anak orang kaya. Ternyata itu bukan sekedar gosip melainkan kenyataan. Jika tidak, mana mungkin Bastian mendirikan perusahaan perhiasan? Tiara datang ke perusahaan Jaya Grace dengan membawa kotak makanan di tangannya. Saat karyawan dan resepsionis melihat kedatangannya, mereka pun mengakhiri pembicaraan. Namun, Tiara sudah mendengar semuanya. Apa Bastian ada di kantor? Nona Tiara, Tuan Bastian ada di ruangannya, sahut si resepsionis itu dengan tersenyum. Tadi aku dengar kalian bicara tentang Bastian yang mendirikan perusahaan perhiasan. Si resepsionis pun kebingungan. Nona Tiara, apakah Tuan Bastian tidak memberi tahu Nona? Tidak, senyum di wajah Tiara berubah jadi kaku. Jangan sedih Nona, mungkin Tuan Bastian ingin beri kejutan kepada Nona, hibur si resepsionis. Seketika, senyuman di wajah Tiara berubah menjadi lebar. Dia pun berkata, terima kasih ya, dengan suara lembut dibuat-buat. Dia pun berjalan ke arah lift. Saat di dalam lift, Tiara terus saja tersenyum. Ternyata di dalam hati Bastian ada Tiara, bukan wanita lain. Saat dia tiba di ruangan Bastian, dia melihat Bastian sedang berbicara dengan Bruno. Dia pun menghampiri mereka berdua, sambil tersenyum, lalu menyapa, "Hai Bastian."
Melihat Tiara, wajah Bastian seketika berubah muram, bahkan suaranya pun terdengar ketus. "Kenapa kamu gak ketuk pintu dulu?" Tiara terkejut. Karena gembira dia sampai lupa mengetuk pintu. "Maaf Bastian, aku lupa," jawab Tiara dengan terbata. "Di sini bukan perusahaan Aurora, kalau kamu ingin datang, suruh resepsionis kabari aku dulu." Selesai Bastian berbicara, dia pun menyerahkan dokumen kepada Bruno. Kemudian, Bruno pun pergi meninggalkan ruangan. Jujur saja, Bruno juga tidak suka dengan wanita ini. Tiara menunduk sambil menggigit bibir. Bawahnya, "Maafkan aku, lain kali aku gak akan begini lagi." Bastian menatap Tiara datar. Jika itu bukan Tiara, mungkin Bastian sudah mengusirnya keluar. Bastian juga sudah cukup mentoleransi Tiara selama ini. Tiara memberikan kotak makan kepada Bastian. "Aku tahu kamu sangat sibuk, jadi aku bawakan makanan untukmu. Dimakan ya." "Letakkan saja di sana," sahut Bastian menunjuk ke arah meja depan sofa, lalu kembali membaca dokumen. Tiara mengangguk dan meletakkan makanan itu, lalu dia pun kepikiran dengan ucapan resepsionis tadi. Bastian terima kasih ya." Bastian mengerutkan dahi lalu mengangkat kepalanya. "Terima kasih untuk apa? Bukankah kamu baru mendirikan perusahaan perhiasan? Padahal, aku tidak terlalu paham dengan dunia perhiasan, tapi kamu terus saja membantuku. Kamu tidak perlu berbuat sebanyak itu." Tiara sangat gembira. Walaupun dia tidak sehebat Ria, tapi ada Bastian yang selalu mendukungnya. Itu menunjukkan bahwa ada Tiara di hati Bastian. Bastian kembali membaca dokumen lalu berkata dengan datar, "Perusahaan itu gak ada hubungannya dengan kamu. Kamu cukup mengurus perusahaan Aurora saja." Perkataan Bastian membuat raut wajah Tiara berubah muram. Tidak ada hubungannya dengan Tiara. Benarkah? Lalu untuk apa Bastian mendirikan perusahaan itu? Tiara mengepalkan tangannya kemudian meremas ujung baju dan juga menggigit bibirnya dengan kuat. Bastian menatap Tiara yang hanya diam. "Kalau gak ada kepentingan lain, kamu pulang saja dulu." Setelah Tiara meninggalkan ruangan, raut wajahnya berubah sangat muram. Semua ini karena perkataan resepsionis tadi, bahwa Bastian mendirikan perusahaan perhiasan baru untuknya. Alhasil dia malah dipermalukan. Saat dia keluar dari dalam lift, dia melihat dua karyawan yang ingin masuk ke dalam lift, sedang bicara. Desainer itu sangat cantik dan sangat lembut. Tadi pagi saat aku selesai membantunya, dia mentraktirku kopi dari toko terkenal itu loh. Kamu benar, cincin yang dia desain juga sangat indah. Aku sangat menyukainya. Mendengar mereka berbicara membuat Tiara penasaran. Tiara lalu menghentikan mereka. "Tunggu sebentar." "Ya." Kedua karyawan itu pun menoleh. "Ada apa?" Tiara berdiri di hadapan mereka lalu bertanya dengan ketus, "Siapa nama desainer yang kalian bicarakan tadi?" Entah kenapa, Tiara memiliki firasat buruk. Dia adalah desainer perhiasan terkenal dan internasional. "Namanya Masaya," jawab salah satu karyawan. Kemudian mereka berdua pun meninggalkan Tiara yang sedang mematung. Wajah Tiara berubah sangat muram. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ternyata jalang sialan itu. Dia kemudian teringat dengan kata-kata Tria saat mengundurkan diri. Sialan sekali. Pantas saja wanita itu meninggalkan perusahaan Aurora. Ternyata dia sengaja mendekati Bastian dan ingin menggodanya. Dasar wanita murahan. Tiara lalu naik ke lantai 20 dengan emosi menggebu-gebu. Di sana, tampak Bruno baru saja keluar dari dalam ruangan. Ketika melihat Tiara, dia pun berjalan maju dan berkata, "Nona Tiara, kamu."
Minggir, Tiara lalu mendorong Bruno ke samping, lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Bruno menjadi bingung, apakah dia harus melapor pada Bastian atau tidak. Saat ini, Tria sedang duduk di bangku sambil melukis sebuah sketsa perhiasan. Namun, tiba-tiba saja Tiara menerobos masuk dan mengambil sketsa itu, lalu merobek dan menginjak-injaknya. Dasar jalang sialan, bukankah aku sudah memperingatimu, agar tidak mendekati Bastian? Tiara sangat emosi saat ini. Namun, Tria malah tersenyum sambil melipat tangan di dada. Ini adalah syarat dari Tuan Bastian. Jika aku bersedia meninggalkan perusahaan Aurora, maka dia akan memberikan perusahaan baru untukku. Memangnya kenapa? Bukankah bagus? Kita gak rebutan saham lagi kan? Seharusnya kamu bahagia, Nona Direktur. Bukankah selama ini Tiara suka mengancamnya? Sekarang Tria akan membalas, dia akan membuat Tiara merasakan bagaimana rasanya diancam. Semua juga diajarkan oleh Tiara bukan? Tiara pun terdiam. Bagaimana bisa? Bastian memberikan syarat seperti itu. Jika Tria meninggalkan perusahaan Aurora, maka dia memberikan perusahaan baru kepada Tria. Tiara tidak bisa diam saja. Tiara tidak akan membiarkan Tria merebut Bastian darinya. Tria, kamu sangat menginginkan saham perusahaan Aurora kan? Baiklah. Sekarang juga aku akan memberikannya padamu. Cepat keluar dari perusahaan Jaya Grace. Tapi sekarang aku gak menginginkannya lagi. Kamu. Dasar jalang sialan, Tiara sangat emosi saat ini. Saking emosinya, dia lalu menyapu semua barang di atas meja kerja Tria dan menunjuk wajah Tria, kamu jangan macam-macam ya. Bastian itu pacarku, kenapa kamu mendekatinya? Kamu punya ide buruk apa lagi hah? Lagian, semua orang di ibu kota tahu bahwa aku adalah pacar Bastian. Lihat saja jika kamu berani melawanku. Tria hanya tersenyum, Tiara, kenapa kamu sangat takut padaku? Bukankah selama ini kamu selalu mendapat dukungan dari Bastian? Atau jangan-jangan, hubungan kalian belum sampai di tahap itu? Benar juga, sesuatu yang selalu dipamerkan belum tentu dimiliki. Tria, dasar jalang celaka, Tiara sangat marah. Dia mengangkat tangan hendak menamparkan wajah Tria. Namun, Tria menepis tangannya dan menghempaskannya. Hei, kamu pikir semua wanita di dunia ini sama sepertimu? Hanya memikirkan laki-laki saja. Selain mengandalkan laki-laki, apa yang bisa kamu lakukan? Sebaiknya kamu belajar dan jangan mengomel saja, waktumu di perusahaan Aurora gak banyak lagi. Jadi, pergunakan sebaik mungkin. Sindiran itu membuat Tiara semakin emosi, awas kamu, tunggu saja pembalasanku, dia memelototi Tria dengan tajam lalu meninggalkan ruangan. Setelah mendapat perlakuan kasar dari Tria, Tiara pun merasa geram dan mencari Bastian. Bruno sudah menceritakan saat Tiara mencari Tria kepada Bastian. Sekarang, tanpa berpikir lagi, Bruno sudah yakin jika Tiara datang untuk mengadu.